Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di semester genap. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Apa itu fungsi? Kita akan mulai dari materi dasarnya. Namun sebelum itu, silakan kalian simak kompetensi berikut. Nah, untuk membahas materi ini, kita akan mengawali dengan materi pengantar yang pernah kalian pelajari di bangku SMP, meliputi himpunan, relasi, apa itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kemudian baru kita akan masuk ke dalam fungsi dasar yang mencakup sifat-sifat fungsi, jenis-jenis fungsi, meliputi notasinya, daerah asal dan daerah hasilnya, grafik, dan yang terakhir adalah transformasi fungsi. Jadi, video ini akan dibuat dalam dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dasar, dan yang kedua adalah bagian pengantar fungsi. Bagian pertama, himpunan dan relasi. Nah, bagian ini kita akan membahas tentang materi yang pernah kalian pelajari di bangku SMP. Mudah-mudahan bisa diingat kembali. Nah, sekarang kita masuk bagian himpunan. Himpunan, untuk memahaminya silakan dibaca ilustrasi berikut. Dalam keseharian kita, seringkali kita berinteraksi dan berhimpun satu dengan yang lain dengan suatu alasan dan sebab tertentu. Ya, misalnya perkumpulan siswa di suatu sekolah. Pada gambar yang pertama ini adalah contoh dari suatu perkumpulan atau perhimpunan. Dan contoh kedua bisa kita lihat pada gambar yang kedua adalah tim futsal. Kedua gambar ini itu mewakili suatu interaksi dalam suatu perkumpulan, dan keduanya merupakan himpunan. Jadi apakah himpunan itu? Himpunan adalah suatu kelompok atau perkumpulan yang anggotanya dapat diterangkan dengan jelas sebagai suatu kesatuan. Maksudnya seperti ini. Gambar pertama dikatakan suatu himpunan, dalam hal ini himpunan siswa di suatu sekolah, karena dengan melihat gambar kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah kumpulan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mendengar kalimat himpunan atau kumpulan siswa suatu sekolah, maka yang terbayang di kepala kita pasti adalah kumpulan anak-anak SD, SMP, SMA pada suatu sekolah tertentu. Tidak mungkin kita membayangkan ibu-ibu penjual sayur di pasar ketika kita mendengar kata siswa suatu sekolah. Nah, itulah yang disebut dengan keanggotaannya dapat diterangkan dengan jelas. Gambar kedua adalah himpunan tim futsal. Sama dengan gambar yang pertama, gambar yang kedua ketika kita melihat gambarnya tentu kita bisa mengidentifikasi bahwa dia adalah tim olahraga futsal dengan jumlah pemain yang ada. Nah, dari segi nama, penamaan tim futsal tentu yang menjadi bayangan di benak kita adalah kumpulan pemuda-pemudi dalam suatu hobi yang sama, yaitu bermain futsal. Tidak mungkin kita membayangkan pemain voli ketika kita menyebutkan kalimat tim futsal. Kedua contoh ini mewakili ilustrasi bahwa suatu himpunan syarat utamanya adalah keanggotaannya diterangkan dengan jelas. Nah,
Itu untuk definisi himpunan. Lebih lanjut silahkan perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan himpunan hewan berkaki 4. Ini tanpa gambar lah. Pernyataan himpunan hewan berkaki 4 merupakan suatu himpunan. Mengapa pernyataan ini merupakan himpunan? Karena pernyataan ini dapat diterangkan dengan jelas. Karena pernyataan ini dapat diterangkan dengan jelas. Mengapa dikatakan demikian? Ketika kalian mendengarkan kalimat himpunan hewan berkaki 4, yang menjadi definisinya adalah ini, hewan berkaki 4. Maka yang kita akan bayangkan adalah gajah, kambing, kerbau, dan lain-lain. Intinya, semua hewan yang memiliki 4 kaki itu adalah anggota himpunan tersebut. Pertanyaannya, apakah ayam termasuk dalam himpunan tersebut? Ya, benar. Jawabannya adalah tidak. Karena ayam berkaki 2. Bagus. Berikutnya. Mereka adalah kumpulan orang-orang baik. Nah, apakah kalimat ini merupakan suatu himpunan atau bukan? Silahkan dipikirkan. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Pernyataan ini bukanlah merupakan sebuah himpunan. Mengapa demikian? Karena kriteria keanggotaannya tidak terdefinisi dengan jelas. Atau syarat keanggotaannya atau siapa-siapa yang bisa masuk di dalam kategori itu tidaklah jelas. Itu disebabkan kata baik kata baik bagi setiap orang dapat dimaknai berbeda. Ya, jadi itulah bedanya yang mana yang dimaksud definisi jelas dan tidak jelas. Ketika dia tidak dipertanyakan, tidak dipertanyakan keanggotaannya, maka dia adalah himpunan. Namun, jika dia multitafsir, maka dia bukan himpunan. Nah, jadi itu perbedaan dari himpunan dan bukan himpunan. Semoga sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Lanjut, mari berpendapat. Dari kedua contoh di atas, dapatkah kalian membedakan pernyataan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Nah, jika sudah paham, silahkan buat masing-masing 3 pernyataan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan beserta alasannya. Ini kita anggap latihan 1, membedakan himpunan. Nah, silahkan ditulis di buku tugasnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Materi yang kedua adalah menyajikan himpunan. Untuk menyajikan himpunan, maka diawali dengan bagaimana cara menulis suatu himpunan. Jadi himpunan itu ditulis dalam huruf besar. Nama himpunan ditulis dalam huruf besar. Sedangkan anggota himpunan ditulis dalam huruf kecil. Sebagai contoh yang tadi, himpunan hewan berkaki 4. Kalau kita mau tulis dalam suatu pernyataan matematika, maka tentu kalimat itu terlalu panjang. Maka kita bisa membuat sebuah simbolik. Jadi misal, himpunan
hewan berkaki 4. Kita tulis himpunan A. Himpunan A misalnya, ya. Maka kita bisa tulis di sini, jadi himpunan A itu anggotanya. Nah, ini yang dimaksud nama himpunan, dia ditulis dalam huruf kapital. Sedangkan anggotanya ditulis dalam huruf kecil. Nah, tadi kan ada anggotanya tuh, misalnya kambing, terus kucing, terus kuda, dan lain-lain. Nah, ya, jadi ini adalah contoh-contoh, ya. Ini adalah contoh-contoh dari bagaimana cara penulisan himpunan. Jadi, huruf kecil yang dimaksud adalah penulisan di dalam. Jadi, jangan menggunakan huruf kapital yang sama dengan nama himpunan. Tuh. Kalau pertanyaannya, kenapa di sini huruf besar? Kita menggunakan kaidah yang umum digunakan. Biasanya nama orang, nama kota, ya itu selalu ditulis dengan huruf kapital sebagai di kata pertamanya, ya. Jadi seperti itu. Adapun isi keseluruhan tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, kita lanjutkan. Nah, himpunan dapat disajikan dalam beberapa cara. Kalian sudah pernah mengetahui semuanya. Yang pertama, kita mendaftarkan setiap anggotanya. Apa itu mendaftarkan anggotanya? Kita menyebut secara langsung. Misal, A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 itu adalah anggota-anggota suatu himpunan bilangan tertentu, ya. Karena dia langsung disebutkan anggotanya. Mungkin A itu adalah himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan positif. Nah, itu adalah penyebutan anggotanya. Jadi anggotanya disebutkan secara langsung. Yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi itu artinya dia adalah simbol. Jadi notasi ini diartikan sebagai simbol. Misal nih, A sama dengan atau A adalah himpunan bilangan X. Sedemikian sehingga X adalah semua bilangan ganjil. Ini kalau kita menuliskan dengan notasi. Kalau kita menggunakan daftar tadi, maka A itu sama dengan, sebutkan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Karena anggotanya sangat banyak. Ya, jadi tidak mungkin jumlah anggota yang tidak terbatas kita tuliskan semua anggotanya. Maka notasi pembentuk himpunan umumnya digunakan, ya, ketika keanggotaannya tidak terbilang, artinya sangat banyak. Ya, maka simbol semacam ini dimaknai sebagai himpunan bilangan ganjil. Jadi ini kategorinya. X, jadi ini A adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah semua bilangan ganjil. Jadi ini sudah mewakili bilangan-bilangan yang ada di atas, ya. Dan yang terakhir dengan kata-kata. Dengan kata-kata ya hanya dengan pernyataan langsung. Misalnya A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 20. Nah, yang kurang dari 20 hanya diwakili oleh kalimat langsung saja, ya, kata-kata. Kalau kita mau menuliskan daftarnya, tentu kita bisa menuliskan anggotanya langsung, kan? Jadi kalau kita menggunakan simbol yang pertama, maka tentu ya tinggal kita menuliskan
bahwa A itu sama dengan kurang dari 20 bilangan genap berarti 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 18. Atau dengan notasi bisa juga A adalah himpunan X di mana atau sedemikian hingga X elemen bilangan genap dengan kategori X kurang dari 20. Nah, jadi itu adalah pembuatan atau penyajian suatu himpunan. Oke, kita lanjutkan. Relasi. Relasi itu adalah istilah yang bukan lagi baru bagi kalian semua. Nah, untuk memahaminya, silahkan dibaca ilustrasi berikut ini. Bagi kalian komunitas gamers, tentu kalian memiliki genre game favorit masing-masing, bukan? Nah, ada yang senang strategi, petualangan, simulasi, aksi, RPG, dan lain sebagainya. Namun, pada ilustrasi ini, 5 orang pelajar itu disurvei mengenai favorit masing-masing. Maka hasilnya sebagai berikut. Ya, Dylan senang memainkan game bergenre action adventure RPG, Chico senang dengan sport, Miko senang dengan simulasi dan action, Agung senang dengan action dan musikal, dan Nanda senang dengan game bergenre adventure. Nah, tahukah kalian bahwa pemilihan genre game tersebut itu adalah aplikasi dari relasi, ya, merupakan hasil dari proses relasi. Bagus. Jadi apa itu relasi? Nah, relasi merupakan aturan yang menghubungkan anggota dari dua himpunan yang berbeda. Tadi kita sudah belajar mengenai himpunan, bukan? Himpunan itu keanggotaannya dapat dijelaskan dengan jelas. Maka pernyataan-pernyataan ini memuat dua himpunan. Ya. Pertama, ada himpunan pelajar yang 5 orang. Yang kedua, ada himpunan genre game favorit. Jadi ini adalah dua himpunan. Yang manakah relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan. Apa penghubungnya? Senang memainkan. Jadi aturannya adalah senang. Jadi itulah. Jadi kata senang inilah yang membuat Dylan dan action, adventure, RPG itu memiliki makna. Karena ada penghubungnya. Ya, sama dengan misalnya Chico dan nasi. Dua kata itu tidak ada maknanya jika hanya disebutkan secara berbeda. Tetapi jika dihubungkan, Chico memakan nasi, maka pernyataan ini atau kalimat ini menjadi bermakna. Kenapa? Karena ada penghubungnya, ya. Jadi seperti itu. Itulah relasi. Nah, bagaimana penulisan notasinya? Maka relasi, misalkan A dan B adalah himpunan dengan A anggota, jadi A kecil anggota himpunan A, ya. B anggota himpunan B, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B itu ditulis R.2 A garis panah ke B. Ini dibaca relasi dari himpunan A ke himpunan B. Atau B adalah relasi dari himpunan A. Jadi itu cara bacanya. Nah, selanjutnya ketika kita melihat rangkaian formulasi relasi seperti ini,
maka kita bisa mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mengenali daerah asal. Daerah asal adalah daerah di mana relasi itu bermula atau panahnya dari mana? Maka dia dari himpunan A. Ditulis DR atau domain R. Dan daerah kawan atau kodomain di mana dia akan dipasangkan. Maka dia tujuannya adalah di B, disebut dengan di sini bukan DR, tapi dia adalah KR. Jadi dia adalah KR. Nah, namun masih ada istilah lain yang disebut dengan range atau daerah hasil. Ditulis R. R besar ini simbol dari range. Apa itu range? Jadi range itu adalah kumpulan daerah kawan yang memiliki pasangan di himpunan daerah asal. Sebagai contoh, silakan kalian lihat. Nah, ilustrasi sebelumnya, maka pertama kita bentuk dulu dua himpunan, ya, seperti bahasan yang sebelumnya. Jadi dalam ilustrasi ini ada dua himpunan. Ada himpunan A, kita misalkan ya, di sini sudah ada pemisalan. Himpunan A itu adalah himpunan pelajar, dan himpunan B itu adalah genre game. Nah, di sini ada action, adventure, RPG, sport, simulasi, musikal, dan adventure-nya double dari ilustrasi yang ada. Lanjut. Menyajikan relasi. Nah, pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya itu lebih enak dilihat atau pembacaannya lebih jelas ketika dia disajikan dalam bentuk yang lain. Maka dalam penyajiannya kita akan menggunakan 3 metode. Pertama adalah diagram panah. Kalian sudah tahu semuanya diagram panah itu apa. Kita lihat, Dylan senang dengan 3 genre game. Chico sport 2, Agung senang 2, dan Nanda senang 1. Nah, pertanyaannya adalah mengapa puzzle saya munculkan dengan arcade? Nah, di sini penting kita ketahui bahwa daerah asal terkadang tidak semuanya disebutkan secara jelas atau disebutkan secara rinci keanggotaannya ketika dia tidak dibatasi. Namun dalam hal ini jumlah siswa di ilustrasi sebelumnya itu jumlah siswa suatu sekolah kan tentu tidak 5 orang saja, ya. Namun dia dibatasi hanya menyebut 5, maka yang kita tulis itu adalah 5. Nah, untuk kasus himpunan B, dia adalah genre game. Pilihannya banyak, ya. Saya ulangi lagi, tentu genre game itu pilihannya banyak, terlepas dari apa yang sudah dipilih. Tetapi ada juga genre game yang tidak dipilih. Haruskah kita tulis semua? Terserah kita. Yang jelas kita harus pahami bahwa daerah kawan biasanya anggotanya banyak. Jadi daerah kawan biasanya anggotanya banyak, ya. Anggotanya banyak. Namun yang ada dalam pernyataan itu adalah hanya daerah hasil atau daerah kawan yang dipilih atau memiliki pasangan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami di daerah kawan, ya. Tidak semuanya keanggotaannya ditulis pada suatu pernyataan, tetapi
ada keanggotaan-keanggotaan lain yang umumnya tidak tertulis. Nah, lanjut. Diagram panah sudah, maka keterangannya nih. Daerah asal, dari mana panahnya bermula, yaitu dari himpunan nama siswa, ada 5. Daerah kawan, semua kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita tulis, yang dapat dipilih, ya, kan sini muncul. Maka daerah hasilnya hanya yang terpilih, ya, seperti di pernyataan tadi. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Jika belum, silakan ditanyakan di Telegram ya. Yuk, menyajikan relasi himpunan pasangan berurutan. Nah, beda dengan diagram panah. Kalau diagram panah, himpunan tujuannya atau daerah kawannya, kita bisa menulis yang tidak disebutkan ya. Tetapi dalam himpunan pasangan berurutan, kita hanya memasangkan secara rinci setiap keanggotaan dan pilihan pasangannya ya. Dalam hal ini Dilan itu senang dengan 3 game. Maka di dalam himpunan pasangan berurutan, Dilan itu ditulis rinci 3 kali sesuai dengan pasangan pilihannya. Xian, Ganjar, PG ya. Dan begitu seterusnya. Adapun aturannya, aturan penulisannya adalah kita menulis daerah asal dulu, domainnya, kemudian kita pasangkan dengan daerah kawannya atau domainnya, ya, seperti itu. Jangan ditukar, kalau tertukar berarti dia penyebutannya salah. Yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Ya, diagram Kartesius itu diagram dalam sumbu X dan sumbu Y. Tadi ingat bahwa dalam ilustrasi itu ada 2 himpunan, ada yang berperan sebagai daerah asal dan ada yang berperan sebagai daerah hasil. Maka daerah asal selalu menempati himpunan X, sementara daerah hasil selalu menempati sumbu Y. Nah, kita pasangkan Dilan, saya singkat D, C, M, A, dan N ya, semuanya pakai inisial aja biar tidak panjang. Maka ketika dia sudah disajikan, maka dia dibuat atau digambar dalam titik-titik seperti ini ya. Ketentuannya adalah ini. Ini yang perlu diingat. Ini berlaku sampai seterusnya ya, sampai materi-materi lanjutan ke depannya, bahwa semua daerah asal atau domain teridentifikasi atau dikenali melalui sumbu X. Sementara sumbu Y dikenali untuk daerah hasil dan daerah kawan. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, mari kita berlatih. Ini bukan latihan pertama, tapi ini sudah latihan kedua ya. Ini adalah latihan kedua, menyajikan relasi 2 himpunan. Nah, silakan baca materinya, baca pernyataannya, kemudian jawab pertanyaannya. Oke? Silakan di pause dulu, kemudian kalian screenshot layarnya. Nah, silakan ditulis pada buku latihan kalian. Jadi pada materi ini ada 2 latihannya. Ada latihan 1 untuk mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan, dan latihan kedua untuk menyajikan relasi 2 himpunan. Oke, itu dulu video untuk bagian pertama tentang pengantar fungsi. Terima kasih. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap jaga jarak dan kurangi keluar dari rumah jika tidak ada hal-hal yang terlalu mendesak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.